Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud kerende melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ica, NIM 2100058, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, semester 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran. Di sini saya akan mengambil materi tentang filosofi kurikulum 2013. Filosofi kurikulum 2013 ini memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen kurikulum sebagai materi. Dan yang kedua yaitu kurikulum sebagai produk. Dan yang ketiga yaitu kurikulum sebagai proses. Dan yang keempat, kurikulum sebagai praksis kontekstual. Sebelum memasuki penjelasan 4 komponen filosofi kurikulum tadi, kurikulum 2013 juga memiliki langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, pembukaan ini berisi tentang salam, apersepsi, pengantar materi, motivasi awal. Dan yang kedua yaitu penutup. Nah, penutup ini berisi tentang simpulan, motivasi akhir, pengayaan, dan salam. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum sebagai materi. Nah, kurikulum sebagai materi ini adalah planning oriented, mewakili pandangan teoritis. Dan Indonesia menggunakannya sejak periode sebelum tahun 2000. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran sangat dominan ketat berdasarkan urutan logis dari materi pembelajaran. Nah, kurikulum sebagai materi ini juga guru melaksanakan pembelajaran dengan meneruskan apa yang diketahuinya kepada siswa sesuai dengan penggunaan silabus yang telah ditentukan. Dan yang selanjutnya yaitu penilaian berdasarkan atas penyerapan materi pengetahuan oleh siswa terhadap perencanaan materi pengetahuan yang tertuang di dalam silabus tadi. Penjelasan selanjutnya yaitu kurikulum sebagai produk. Kurikulum sebagai produk yaitu result oriented, mewakili pandangan produktif. Dan dipergunakan di Indonesia dalam periode dekade 2000-an, dipicu oleh kebutuhan pasar atas kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan atau produk program pendidikan. Selanjutnya yaitu berkembang dari Inggris sejak 1980-an. Nah, kebebasan dalam penyampaian pembelajaran yang penting, hasil akhirnya harus sesuai standar, yaitu memiliki kompetensi sebagai dirumuskan. Nah, selanjutnya kurikulum sebagai produk ini juga sangat tergantung pada penilaian standar. Harus ketat sejalan dengan konsep produk, di mana pengecekan adalah pada hasil akhir yang harus sesuai standar. Diadopsi di Indonesia dalam bentuk KBK dan KTSP dengan modifikasi diskusi sehingga standar lulusan diturunkan dari standar isi. Dan penjelasan selanjutnya yaitu kurikulum sebagai proses. Kurikulum sebagai proses ini yaitu action oriented, mewakili pandangan kritis.
dan tidak pernah digunakan di Indonesia. Dipicu oleh kebutuhan individual siswa yang tidak dapat diseragamkan. Nah, berkembang juga dari Finlandia sejak 1990-an. Nah, kurikulum sebagai proses ini juga memiliki penerapan berpikir yang sangat kritis yang diwujudkan dalam tindakan nyata dengan membangun kolaborasi antar pelaku pendidikan, guru, siswa, pengelola. Nah, evaluasi proses secara terus-menerus melalui pemantauan proses dan capaiannya yang sangat ketat. Yang berikutnya yaitu kurikulum sebagai praktis kontekstual. Nah, kurikulum praktis kontekstual ini yaitu pengertian baru dari kurikulum. Perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama menyepakati antar pelaku pendidik. Kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagai bagian di proses pembelajaran yaitu untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Nah, kurikulum sebagai praktis kontekstual ini juga adanya pendekatan sistem materi, proses, produk, konsep teoritis, praktis, dan produktif. Penguasaan materi pembelajaran yang diperoleh melalui siklus aksi dan refleksi berlanjutan continuous action review. Pentingnya peran guru menghasilkan komitmen dari siswa untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Perlunya tambahan pendekatan transdisipliner melalui tema pembelajaran yang tekstual dengan sekitarnya untuk memastikan praktisnya relevan.